hina sakata ahlu haqqin 'alal batil tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Ketika orang yang berada di dalam kebenaran berdiam diri ketika melihat kebatilan, maka orang yang berbuat batil akan menganggap bahwa kebatilan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam proses mendidik suami kepada istri, orang tua terhadap anak. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, maka cenderung kita akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dalam dakwah itu dibutuhkan adanya ilmu. Kalau tidak, kita sangka baik, orang kita ajak pada kebaikan yang kita sangka baik ternyata itu adalah sebuah keburukan. Kita sangka buruk, kemudian kita cegah orang lain untuk melakukan keburukan itu, padahal sebenarnya keburukan itu bukan sesuatu yang buruk. Contoh misalnya, sederhananya dalam mendidik itu kita harus punya level. Contoh misalnya, syirik itu adalah perbuatan dosa besar di dalam Islam. Tingkatnya tertinggi. Ghibah itu terkategori juga dosa besar. Tapi jangan kita memarahi orang yang berbuat ghibah seperti dia melakukan perbuatan syirik. Itu tidak proporsional namanya. Sama-sama dosa besar, tapi levelnya jauh. Syirik itu berada di atas tertinggi, sedangkan ghibah jauh di bawahnya. Jadi mendakwahi orang berbuat ghibah, jangan sama perilaku kita dengan orang yang berbuat syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perbuatan yang haram dengan yang makruh. Sholat di awal waktu, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu adalah sholat pada waktunya. Ini kembali kepada konteks di awal yang sudah saya singgung tadi. Banyak orang yang bertugas di sebuah perusahaan misalnya, atau bertugas di sebuah kesatuan misalnya, memaksakan diri untuk sholat di awal waktu, tapi pada gilirannya dia melanggar kontraknya. Misal, jam istirahat jam 1 siang, azan zuhur jam 12.15. Dia memilih untuk segera menuju azan sholat zuhur, padahal belum jam waktu istirahat, maka di saat itu dia sudah melanggar kontrak. Orang yang melanggar kontrak seperti ini sudah melanggar firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 tadi. Padahal dia masih bisa sholat zuhur di waktu istirahat karena jam 1. Waktu zuhur itu baru berakhir sekitar pukul 3.00 misalnya. Artinya waktu zuhur itu panjang. Makanya para ulama itu membagi hukum sholat itu kan kepada berdasarkan waktu-waktu ini. Ada hukum makruh, ada hukum afdol, ada hukum makruh, ada hukum boleh. Kapan afdolnya? Afdolnya di awal waktu. Tapi boleh dia memilih untuk di pertengahan waktu karena ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya apa tadi? Adanya tugas yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, ada waktu yang makruh. Kapan waktu makruh? Di ujung. Apa definisi makruh? Yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Tidak berdosa meninggalkannya, berpahala meninggalkannya, tidak berdosa mengerjakannya. Jadi orang yang sholat di akhir waktu itu tidak berdosa. Lalu ada orang yang dengan keras menegur orang yang sholat di akhir waktu, seolah-olah sholat di akhir waktu adalah perbuatan dosa. Dan ini juga terjadi karena kesalahan di dalam memahami teks agama. Apa contohnya? Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalu dianggaplah orang yang sholat di tengah waktu, orang yang sholat di akhir waktu sebagai interpretasi dari ayat ini. Oh, kau sudah melalaikan. Tidak. Makanya kalau kita punya kemampuan basic bahasa Arab misalnya, ilmu nahu misalnya, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa an? An itu maknanya dalam ilmu nahu lil mujawazah, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah lepas. Contohnya misalnya kalau saya sebutkan ramaitu sahma 'anil qaus. Saya telah melepaskan anak panah dari busurnya, berarti anak panah itu sudah meninggalkan busurnya. Jadi dimaksud dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang mengerjakan salatnya sudah di luar waktunya. Salat zuhur di waktu asar, sudah keluar waktu zuhur. Salat asar di waktu maghrib, sudah keluar dari waktu asar. Ini yang disebut dengan fawailul lil musallin, bukan orang yang masih berada dalam waktunya. Jadi jangan sampai kita mengkategorikan orang yang berbuat makruh seperti orang yang berbuat haram. Ini kesalahan dalam membaca teks agama. Sama seperti begini, Pak. Ada orang yang punya masalah, ditimpa musibah,
Kemudian kita bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kita yang ngomong ini enak karena bukan kita yang kena masalah. Ada orang kebakaran rumahnya nangis-nangis. La yukallifullah. Enak kita ngomongnya. Orang yang sudah kehilangan rumahnya itu tak sanggup dia menahan beban itu. Apakah benar musibah ditimpakan kepada orang sesuai dengan kemampuannya? Jawabannya tidak. Yang salah yang mana? Salah kita pakai ayat. Kenapa saya katakan demikian? Musibah itu dikategorikan musibah apabila memang sesuatu itu bertentang musibah itu dikatakan musibah ketika disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Terjadinya kesenjangan antara harapan dengan realita. Misalnya begini Pak, kita punya penghasilan dalam 1 bulan 4 juta. Ya sudah. Kemudian biaya hidup kita dalam 1 bulan hanya 2.500.000 atau 3 juta. Apakah ini menjadi masalah buat kita? Tidak. Karena penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita, maka tidak ada masalah di sini. Artinya apa? Sesuatu yang kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada masalah, berarti bukan musibah. Yang menjadi masalah, pemasukan kita 4 juta, pengeluaran kita 10 juta. Ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan kita. Sesuatu yang di luar kemampuan kita disebut dengan masalah. Masalah itu dianggap sebagai sebuah musibah. Artinya musibah itu terjadi sering sekali bukan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ada orang depresi, jadi gila karena masalah yang tak sanggup dia pikul oleh pikirannya. Ada orang yang tak sanggup memikul beban hidup, bunuh diri. Kenapa? Karena memang masalah dan musibahnya itu lebih berat daripada kemampuannya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baik doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tak sanggup. Berarti memang ada sesuatu yang tak sanggup yang Allah berikan kepada kita, maka kita dituntut mengucapkan doa ini. Jadi apa yang dimaksud dengan alam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu? Ini bicaranya soal taklif, pembebanan hukum. Karena katanya la yukallif. Diambil dari kata kallafa yukallifu taklifan, artinya pembebanan hukum. Orang yang dibebani hukum namanya mukallaf. Hukum yang dibebani namanya hukum taklifi. Satu padanan kata dengan kalimat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya apa? Allah tidak membebani sebuah hukum kepada setiap hambanya kecuali dia pasti sanggup menjalankan hukum itu. Maka pada ayat berikutnya Allah katakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala terhadap apa yang dia kerjakan dari hukum syariat dan dia mendapatkan dosa terhadap apa yang dia tinggalkan dari hukum syariat itu. Nyambung ayatnya. Tapi kalau kita arahkan kepada musibah malah nggak nyambung ayatnya. Lihat, hukum syariat itu kan ada dua. Ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Apa hukum azimah? Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Dalam keadaan berdiri. Ini berlaku buat semua orang. Tidak kaya, tidak miskin, tidak komandan, tidak prajurit. Semuanya punya posisi yang sama. Sholat dalam keadaan berdiri. Tapi ada hukum rukhsah. Boleh sholat dalam keadaan duduk bagi orang yang tak mampu untuk berdiri. Artinya apa? Hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mengkategorikan sesuatu yang makruh seperti seseorang melakukan perbuatan yang haram. Yang ketiga, jangan sesuatu yang mubah dianggap sebagai sesuatu yang haram. Contoh, ada anak kita yang hobinya tidur, Bu. Tidur ini hukumnya mubah atau haram, Bu? Mubah, makan mubah, minum mubah, tidur mubah. Tapi kita marah nengok anak kita yang tukang tidur itu seperti marahnya kita kalau nengok anak kita itu pecandu alkohol. Marahnya luar biasa sampai tanduk kita keluar, ekor kita keluar, trisula kita udah di tangan itu kan. Gara-gara nih anak kita yang tidur terus. Makanya jangan perlakukan sesuatu itu tidak secara proporsional. Ini terkadang seorang suami terhadap istri. Kita sering sekali marah ketika istri tidak memberikan pelayanan maksimal kepada kita. Kita pulang, lelah, capek, menjalankan tugas, ternyata pulang ke rumah makanan tak ada. Marah sama istri, kemana aja satu harian ini kok belum masak, kan gitu. Kita marah, karena apa? Karena ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh istri, istri harus melayani kita. Tetapi sadarkah kita sering mengabaikan kemarahan kita ketika kita melihat istri kita, anak kita mengabaikan hak-hak Allah. Kita tidak marah, anak kita terlambat bangun, tidak sholat subuh, kita nggak marah. Kita marah anak kita terlambat bangun gara-gara nggak nyuci piring, nggak nyapu rumah, nggak melaksanakan tugas-tugas rumah. Kita marah. Tapi anak kita tidak mengerjakan sholat, membuka auratnya, melakukan sesuatu yang dilarang agama, kita nggak marah.
Ini namanya tidak proporsional. Apakah hak terhadap Allah itu lebih rendah daripada hak kita, sehingga hak kita lebih diprioritaskan, layak kita marah terhadap hak kita dibandingkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya para ulama mengatakan seorang suami berkaitan dengan hak-hak pada pribadinya, dia memaklumi kekurangan istrinya, tetapi berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia harus lebih tegas terhadap istri maupun kepada anak-anaknya. Yang terakhir, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,